Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat datang buat teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menghadiri acara sosialisasi BATI dan juga BKY ini. Mungkin ada beberapa teman yang sebelumnya sempat kontak lewat WhatsApp dan segala macam. Nah, baru kita ketemu di sini. Insyaallah di dalam sosialisasi ini kita akan bahas beberapa hal yang mungkin sering kali teman-teman tanyakan, mungkin yang masih bingung segala macam, mungkin kita coba akan bahas lebih detail di sini. Mungkin di sini teman-teman bisa lihat ada skema dengan judul mencetak generasi pendidik bagi negeri bersama Yasbil. Di sini kalau bisa dibilang ada skema yang panjang untuk mencetak generasi tersebut, karena memang untuk mencetak generasi pendidik kelihatannya memang tidak mudah ya. Mungkin sebelum mulai saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait apa sih, kenapa perlu Yasbil mengadakan hal yang seperti ini. Kalau semuanya kita lihat memang di dunia ini ada 3 masalah mungkin ya, yang mungkin sering kita dengar. Ada permasalahan kebodohan, perpecahan, dan juga kemiskinan. Dan salah satu solusi untuk bisa memecahkan masalah tersebut yaitu dengan pendidikan. Nah, dalam pendidikan tersebut juga yang terpenting adalah juga membangun kualitas guru, karena itu adalah kuncinya. Kenapa? Karena dengan adanya guru yang berkualitas, tentunya hal tersebut juga akan melahirkan murid-murid yang berkualitas. Mungkin kalau semua kita lihat contoh ke dalam konteks negara Jepang, ketika ada bom Nagasaki dan Hiroshima, awal mula yang mereka bangun adalah guru-gurunya. Sehingga kalau semuanya kita lihat perbandingannya atau gap-nya jauh sekali antara Indonesia dengan Jepang, dengan waktu yang sebetulnya sama gitu, dari kemajuan segala macam. Salah satunya mungkin karena mereka fokus untuk yang pertama adalah membangun guru itu sendiri. Nah, tapi kalau semuanya kita lihat dari sudut pandang Indonesia, mungkin ini sebagai autokritik bahwa di negara kita berapa orang sih yang sebetulnya benar-benar ingin mau menjadi guru, mendedikasikan dirinya untuk membangun generasi masa depan Indonesia. Di sisi lain juga kita ketahui bahwa tujuan pendidikan adalah mempertajam pikiran dan juga memperhalus perasaan. Bahwa tugas guru ini tidak hanya membutuhkan profesionalitas, melainkan juga memerlukan hati dalam mengajar dan mendidik para siswanya. Jadi makanya di sini perlu adanya skema khusus secara sistematis segala macam, tidak hanya oh saya jadi guru kemudian jadi guru, dan ada mungkin banyak hal yang perlu dia pelajari terlewatkan. Karena di dalam keguruan itu sendiri, mungkin teman-teman atau juga di sini ada guru-guru lebih tahu bahwa ada beberapa kompetensi yang harus dipenuhi, apa itu kompetensi ilmu, pedagogis, dan juga sebetulnya satu hal yang lebih penting adalah komitmen itu sendiri. Ya, ketika 3 hal ini hilang di dalam pendidikan, otomatis permasalahan yang ada di dunia pendidikan seperti kekerasan atau juga bahkan korupsi di dalam dunia pendidikan itu hal yang sebetulnya tidak harus ada, tapi muncul. Salah satunya juga masalahnya karena itu. Mungkin kompetensi-kompetensi yang kurang diemban oleh ya salah satunya guru dan juga nanti siswa yang mungkin sebagai outputnya di situ. Jadi bisa dikatakan secara kesimpulan bahwa tugas ini, keguruan ini adalah tugas yang mulia, bukan tugas yang biasa saja. Dan hal itu semua akan mampu dipenuhi setidaknya oleh orang-orang yang mau atau terpanggil untuk menjadi guru. Sadar bahwa ini adalah tugas yang mulia untuk menjadi guru, kemudian mengisinya dengan ilmu. Nah, untuk itulah kenapa Yasbil menginisiasi adanya program yang seperti ini, dan ini kalau semuanya kita lihat bukan program yang jangka pendek, dan dengan ini pun sebetulnya ini menunjukkan keseriusan kita untuk betul-betul bagaimana caranya supaya generasi pendidik di Indonesia lebih lagi berkualitas dibandingkan dengan yang sekarang. Meskipun saya nggak bilang yang sekarang nggak berkualitas ya, dalam artian ya kita tentu akan meningkatkan kualitas sepanjang waktu kita. Nah, untuk itu kita mulai saja ya. Kita sebelum masuk ke sosialisasi, mungkin saya juga ingin menjelaskan terkait dengan
Yasbil. Apa sih sebetulnya itu Yasbil? Jadi Yasbil itu adalah Yayasan Solidaritas Bina Insan Kamil, yaitu merupakan yayasan non-profit yang didirikan sebagai wujud kepedulian terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kalau kita lihat di zaman modern saat ini, banyak sekali pengaruh negatif yang mengintai generasi muda sebagai sumber daya manusia yang paling besar, yang nantinya akan berdampak buruk bagi mereka. Jadi ya inilah Yasbil bisa dikatakan sebagai wadah untuk bisa membina generasi-generasi ini, yang mana mereka juga nantinya akan menjadi ya otomatis pemimpin bagi negara Indonesia ke depannya. Jadi bisa dikatakan kalau sebenarnya kita lihat lebih detail lagi, Yasbil ini juga menjadikan generasi muda dengan rentang umur 12 sampai 25 tahun sebagai target binaan agar mereka terjaga dari pengaruh buruk yang ada. Pembinaan ini pun dilakukan melalui bidang akademik, non-akademik, dan juga religi. Mungkin juga kalau sebenarnya kita lihat latar belakangnya, kenapa Yasbil ini juga didirikan, teman-teman juga bisa lihat di sini secara detail, dan juga visinya seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa menjadi sarana, menjadi wadah pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan, yang beriman dan bertakwa, serta menjunjung tinggi semangat toleransi. Ini ada coret-coretan, entah dari mana saya nggak tahu, cuma mungkin mau menggambarkan sesuatu isi hatinya. Tapi mungkin kalau bisa dihapus akan lebih baik ya. Mungkin kalau host bisa menghapus akan juga membantu sekali. Oke, selain itu juga ada misi Yasbil itu apa? Kita bisa lihat di sini ada silaturahmi. Jadi kita nggak hanya sekedar membina di jenjang waktu tertentu, tentunya bagi teman-teman juga yang sudah alumni dari itu segala macam, kita juga tetap menjalin silaturahmi. Ini kebetulan beberapa program yang sudah kita lakukan dalam waktu dekat ini. Meskipun masih banyak lagi program, ini sebagai salah satu contoh saja. Dan ini juga sinergi beberapa program bantuan yang kita sinergikan dengan beberapa lembaga yang lain, sehingga kita bisa melakukan kerjasama di sana untuk kebaikan orang-orang yang ada di sana juga. Juga ini berbagi, kita ada berbagi di masa-masa kurban dan juga masa-masa bencana yang mungkin sekarang sedang melanda Indonesia itu sendiri. Dan ini yang terpenting, mungkin yang menjadi pembahasan kita saat ini, bahwa terkait dengan edukasi yang menjadi misi Yasbil, bahwa di dalam tujuannya pun Yasbil di sini memberikan bantuan untuk mencukupi biaya hidup mereka selama mengenyam pendidikan di sekolah dan di kampus dengan melalui beasiswa-beasiswa yang mungkin akan kita bahas nanti. Nah, ini juga mungkin teman-teman kalau mau lihat beberapa program selama camp atau selama pandemi ini, yang mungkin kita jalankan secara Yasbil dan juga secara kerjasama dengan yayasan-yayasan lain, yang mana Yasbil pun ikut berkecimpung di program-program tersebut. Mungkin nanti kita bahas detail lagi. Teman-teman kalau semuanya tertarik atau apa, mungkin nanti bisa selalu ikuti sosial media yang ada di Yasbil. Insya Allah akan terlihat apa-apa saja program yang muncul ke depannya. Nah, ini juga mungkin beberapa program di tempat tinggal, di rumah, dengan teman-teman binaan, siswa binaan dan mahasiswa binaan, sehingga kita pun layaknya seperti sebuah keluarga di sini. Oke, mungkin kita langsung masuk aja yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman, dan ini juga mungkin sering teman-teman lihat ya, dan teman-teman tanyakan, ini berkaitan dengan beasiswa Anak Teladan Indonesia. Mungkin saya urutkan ya dari paket beasiswanya. Ini mencantumkan biaya pendidikan, pembinaan, dan uang saku, dan juga tempat tinggal. Mungkin bagi teman-teman yang belum di-mute, boleh di-mute ya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin juga host boleh bantu untuk mute-nya. Oke. Oke, nanti terkait dengan pertanyaan, tentunya teman-teman juga ada pertanyaan-pertanyaan yang pastinya terbesit di dalam pikiran. Nanti coba akan kita bahas di dalamnya. Oke, di sini juga pendaftaran dan ujian, nanti juga kita akan bahas terkait dengan prosedurnya segala macam, dan juga nanti akan ada beberapa tahapan lain termasuk wawancara dan juga camp seleksi.
Mungkin nanti teman-teman tanya camp seleksi ini apa saja sih? Mungkin saya bahas di sini bahwa nanti di camp seleksi ini akan ada diskusi, juga baca buku dan juga seminar, yang mana karena kondisi sekarang online ya, jadi tentunya kita nggak bisa di satu tempat seperti itu, tapi tetap akan bisa kita jalankan secara online dan dengan program-program tersebut. Nah, beasiswa anak teladan ini tentunya seperti yang teman-teman lihat ada di 4 kota yang tercantum di situ. Jadi apa ya, teman-teman yang ada di luar kota, misalkan untuk bisa mau menerima beasiswa ini, menjadi penerima beasiswa ini ya mau nggak mau harus nanti bisa dikatakan berhijrah ya dari kotanya untuk menuju 4 kota ini, tentunya dengan persiapan dan juga izin dari orang tua dan mempersiapkan secara mental kalau semuanya harus jauh dari orang tua. Nah, ini juga persyaratannya bahwa beasiswa ini untuk siswa kelas 9 SMP atau MTS ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah SMA kelas 10 belum bisa. Jadi ini untuk teman yang mau akan masuk SMA. Oke, nilai rata-rata rapor 8 dan juga berasal dari keluarga kurang mampu, aktif organisasi intrasekolah dan ekstrakurikuler, bersedia tinggal di asrama yang disediakan. Ini juga hal yang menjadi titik penting ya. Jadi harus teman-teman pikirkan dulu karena nanti kita akan bersama dengan kakak-kakak pembina yang juga insya Allah akan menemani teman-teman di asrama ataupun rumah-rumah yang akan disediakan. Dan juga bercita-cita menjadi guru ini sangat diprioritaskan dengan tadi hal-hal yang sudah kita bahas di atas. Dan ini hal-hal yang mungkin nanti juga akan menjadi nilai plus terkait dengan hafal Al-Quran, prestasi akademik tingkat kota atau provinsi, prestasi seni tingkat atau kota provinsi. Dan beberapa berkas yang dibutuhkan teman-teman juga mungkin sudah lihat di situ dan mungkin sudah banyak yang sudah mengirimnya. Intinya saya jawab di sini mungkin berkas dikirimkan dengan melalui email yang dengan persyaratan yang sudah tertera di situ. Kalau memang bisa difoto atau di-scan juga di-scan. Jadi kita berikan kemudahan untuk mengirimkannya, yang penting ada bukti. Dan ini nanti berkas ini kalau memang diterima, mungkin kita akan lihat secara langsung bukti-bukti aslinya. Tapi untuk sementara bisa disimpan dulu di tempatnya masing-masing. Oke, kita lanjut dulu ya. Sekarang kita masuk ke beasiswa keguruan Yasbil. Seperti yang teman-teman lihat di sini memang sudah tertera universitas yang ada dan tercantum di situ. Mungkin di sini ada Unpad ya, yang mungkin tidak tercantum di poster tapi di formulir pendaftaran ada. Tapi itu juga bisa dikatakan tercantum. Secara tahapan kita nggak jauh beda dengan Bati, jadi ujian seleksi akan sama meskipun nanti jamnya akan berbeda dan mungkin wawancaranya akan berbeda. Untuk camp dan pembinaan juga kurang lebih sama seperti yang tadi kita sampaikan, akan ada diskusi, mungkin baca buku, modul yang sudah akan kita bagikan dan juga seminar atau sharing session dengan kakak pembina ataupun pemateri-pemateri khusus yang memang sudah kita atur jadwalnya. Nah, untuk paket beasiswa yang BKY ini, subsidi tempat tinggal, pembinaan, dan uang saku. Banyak sekali yang bertanya terkait dengan UKT. Nah, UKT di sini kita tidak termasuk ya untuk membayar UKT karena bisa dikatakan itu di luar lingkup beasiswa kita, tapi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman untuk mengambil bidik misi ataupun KIP. Jadi di situ teman-teman juga bisa setidaknya meringankan biaya kuliah dengan adanya beasiswa tersebut dan kita mengizinkan teman-teman untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Kecuali di luar itu mungkin bisa dikatakan kita tidak mengizinkan, maksudnya dalam artian boleh, cuma harus pilih salah satu. Oke, jadi seperti itu. Ini juga berkelakuan baik, bercita-cita jadi guru, harus mengikuti semua proses seleksi. Ini juga penting yang nantinya akan istilahnya menunjukkan komitmen. Oke, mungkin saya ulangi lagi buat teman-teman yang belum di-mute, untuk di-mute dulu biar mungkin jelas, tidak mengganggu teman-teman yang lain juga. Terima kasih banyak. Nah, ini juga yang sertifikat TOEFL IELTS juga sering sekali ditanyakan. Ini Kak, saya nggak punya segala macam. Iya.
nggak punya sertifikatnya segala macam, tentunya sebetulnya kalau teman-teman baca di formulir yang ada di deskripsi itu ada link yang namanya FZ. Jadi itu gratis teman-teman, bisa menggunakan platform tersebut untuk mengetahui tingkat kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Jadi mungkin 50 menit ujian tersebut dan hasilnya bisa dikirimkan sebagai persyaratan. Jadi seperti itu. Ini sebetulnya sudah kita bahas, tapi saya singkatkan saja dan cuma untuk menunjukkan saja terkait dengan pendaftaran, maksudnya timeline-nya. Jadi teman-teman bisa siap-siap karena ujian hanya satu kali. Oke, ujian hanya satu kali dan bisa dikatakan tidak ada pengulangan. Jadi harap untuk menyisihkan waktunya. Kalau semuanya ada acara lain atau misalkan program lain mungkin bisa dikesampingkan dulu untuk mengikuti ujian yang sudah kita insya Allah akan laksanakan. Nanti juga prosedur ujiannya teman-teman akan seperti apa, nanti kita akan coba jelaskan insya Allah. Oke, ini terkait dengan 2 program beasiswa keguruan dan juga anak teladan. Nah, sebetulnya nanti teman-teman yang sudah misalkan keterima dan juga nanti sudah lulus di beberapa universitas yang memang sudah menjadi target dan tujuan yang ada di persyaratan, nanti teman-teman akan diminta untuk mengikuti program Jawara Guru. Jadi ini seperti program lanjutan yang mana di sini juga akan mempelajari lebih detail gitu terkait dengan apa sih guru itu, juga misalkan apa yang harus dilakukan. Jadi selama 4 semester diharapkan teman-teman akan ikut program ini sehingga nantinya ya bisa lebih siap lagi secara kompetensinya untuk menjadi guru. Oke. Jadi ini batch 1 sudah kita mulai dan akan berakhir insya Allah di batch kedua. Mungkin dari sini ada teman-teman yang sudah mulai universitas, jadi banyak sekali juga yang tanya, Kak kalau sudah kuliah bisa nggak sih ikut segala macam. Mungkin teman-teman yang sudah kuliah, mungkin daftar bisa, tapi kita bisa katakan akan memprioritaskan teman-teman kelas 12 yang akan kuliah terlebih dahulu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau semuanya ikut Jawara Guru, peluangnya besar sekali. Meskipun di sini lebih ke arah pelatihan, yang mana kalau memang teman-teman berkomitmen untuk jadi guru, ini hal yang tidak seharusnya dilewatkan. Ini penting sekali. Ini contoh-contoh kemarin programnya kita sudah mengundang beberapa guru yang memang mumpuni ya dari sekolah-sekolah beragam yang juga berkualitas. Jadi teman-teman juga senang yang ada di mengikuti program ini. Nah, kemudian ini 1 sampai 4 dan ini ada juga program lanjutan meskipun ini bukan program Yasbil, ini salah satu contoh aja platform lain yang juga mengadakan pelatihan seperti itu. Jadi akan berlanjut ini dari semester 5 sampai lulus nantinya. Tentunya di sini akan lebih detail lagi. Teman-teman akan pelajari seluk-beluknya jadi guru segala macam seperti itu. Oke, jadi ini skemanya. Teman-teman bisa lihat kenapa kita mengadakan program seperti ini dan bisa dilihat keseriusannya mungkin ya. Jadi teman-teman yang memang serius mau untuk jadi guru, ya kita juga akan serius insya Allah untuk membinanya dalam hal tersebut.